Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inur Leha. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K dalam penerapan budaya positif pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, saya Inur Leha. Saya lahir di Cirebon pada tanggal 16 Februari tahun 1990. Dan saya saat ini bertempat tinggal di Blok Kapling RT 21 RW 4 Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Di sini ada beberapa riwayat sekolah saya dan ada riwayat pekerjaan saya. Baik, saya akan memaparkan visi dan misi sekolah saya, yaitu SDN Negeri 1 Bodesari. Visi kami yaitu mewujudkan sekolah berprestasi yang berbudi pekerti luhur dengan dilandasi iman, takwa, dan seni. Kemudian, visi sekolah kami yaitu menjalankan kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan profesionalisme kinerja guru, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan menumbuh kembangkan semangat religius pada warga sekolah. Tujuan dan strategi sekolah kami yaitu yang pertama, berprestasi dalam kegiatan keagamaan dan kepedulian sekolah, berprestasi dalam melanjutkan ke jenjang SMP, berprestasi dalam kegiatan lomba, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Ya, di sini ada rencana kerja yang ingin saya buat. Yang pertama yaitu saya mengidentifikasi masalah. Di sini ada dua masalah. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Bodesari. Identifikasi masalah yang kedua yaitu kurangnya kedisiplinan siswa di SDN 1 Bodesari. Kemudian, gagasan yang saya angkat yaitu penerapan dan pemahaman budaya positif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di SDN 1 Bodesari. Oke, bagaimana nih jika isu atau masalah tidak kita selesaikan? Maka akan terjadi tidak adanya lingkungan belajar yang nyaman dan aman, sehingga prestasi belajar siswa akan menurun. Tujuannya yaitu di sini kita menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, menciptakan prestasi siswa agar lebih meningkat, dan terciptanya hubungan positif antar warga sekolah. Sehingga saya mengangkat judul yaitu penerapan budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Bodesari untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Kemudian pemaparan yang pertama yaitu ada budaya positif. Budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan dari keyakinan-keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif harus mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep budaya positif di sini terdiri dari beberapa bagian. Ada 7 bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada motivasi perilaku manusia, yang kelima ada posisi kontrol guru, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adanya segitiga restitusi. Oke, namun saya di sini akan memfokuskan pada 3 capaian materi saja. Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Yang kedua yaitu menerapkan segitiga restitusi. Dan yang ketiga yaitu disiplin positif di sekolah. Oke, keyakinan kelas. Mengapa nih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mari kita bahas satu-satu ya. Oke, di sini pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini harus bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif atau kalimat-kalimat positif, dan kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas kita atau sekolah kita sehingga mudah diterapkan.
Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas harus dilibatkan dalam proses pembentukan keyakinan kelas. Oke, di sini ada proses pembentukan keyakinan kelas, sudah saya unggah pada YouTube saya, bisa kita lihat ya nanti. Kemudian setelah pembentukan keyakinan kelas, di sini ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya murid-murid kita ini jika ada dalam masalah, kita melakukan segitiga restitusi atau biasanya yang kita sering atau kenal yaitu dengan bimbingan konseling. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu harus menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Jadi ketika anak-anak atau peserta didik kita ini salah, tidak apa-apa karena merupakan proses dari pembelajaran. Hal yang kita lakukan sebagai guru yaitu biasanya kita berkata, berbuat salah itu wajar atau tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu beberapa kalimat yang biasanya kita lontarkan agar dapat menstabilkan identitas peserta didik kita. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi dulu nih tindakan yang salah apa oleh peserta didik kita. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya anak didik kita ini salah. Kemudian kita sebagai guru menanyakan, kamu pasti punya alasan nih melakukan hal seperti itu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Mungkin itu adalah contoh-contoh kalimat yang sebagai validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga dalam segitiga restitusi ini yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita harus menanyakan kepada peserta didik kita ini, apa nih keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang harus kita sepakati bersama? Kamu ingin seperti apa? Jadi kita menanyakan keinginan peserta didik itu apa sih gitu ya. Kemudian dia menemukan solusinya sendiri. Oke, penerapan yang ketiga yaitu saya akan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan pembiasaan hal yang baik mencakup perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjalin pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri menuju perilaku yang lebih baik. Oke, di sini ada beberapa bentuk kegiatan budaya positif yang ada di sekolah kami. Yang pertama yaitu berbaris sebelum masuk kelas, kemudian ada pembiasaan upacara bendera, kemudian ada pemeriksaan kebersihan kuku juga sebelum masuk kelas. Kemudian ada KBM yang berpihak pada murid. Jadi di sini kita sebagai guru harus berpihak pada murid. Mementingkan kebutuhan peserta didik itu adalah hal yang utama, pelayanan yang utama. Kemudian ada kegiatan bimbingan konseling atau penerapan segitiga restitusi. Dan yang terakhir juga kita melakukan paradigma belajar menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Itu adalah berbagai bentuk budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Oke, kesimpulannya yaitu dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab berdasarkan standar nasional pendidikan.
Kemudian dari laporan ini ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu bagi ASN, dapat meningkatkan pemahaman dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai dasar berakhlak dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kemudian bagi masyarakat itu sendiri, terbentuknya lingkungan kerja yang berkualitas dan memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian terjalinnya kerjasama yang baik antar masyarakat dan sekolah, dan adanya kebermanfaatan bagi siswa-siswi SDN Negeri 1 Bodesari ke depannya. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu bagi satuan kerja. Dengan adanya pemahaman budaya positif, diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman, sesuai dengan perwujudan profil pelajar Pancasila dan terwujudnya visi dan misi sekolah. Oke, baik. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng jangan sampai hangus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga kontrak kami berjalan terus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.